Yang ketiga, memfasilitasi distribusi modal. Ya, dengan adanya dana yang diarahkan ke investasi di sektor-sektor yang membutuhkan modal untuk berkembang, misalkan saja manufaktur, Pak, kita produksinya sekarang sudah 80% dari kemampuan kita, Pak. Anak-anak udah mulai lembur-lembur, Pak. Kenapa? Iya, Pak, orderannya udah banyak, tapi ya kita kemampuan cuma segini. Ya udah, kita pinjam ke bank, kita tambah ruang kerja, kita tambah gedung kerja, kita tambah peralatan kerja, kita tambah mesin-mesin. Sehingga apa? Ya kapasitas produksi kita turun sekarang. Kita bisa terima orderan kalau ada yang gede-gede lagi. Ya, kalau kemarin ada order masuk kita tolak. Kenapa? Udah penuh, Pak. Udah nggak mampu, Pak. Nah, dengan adanya ini distribusi modal kita bisa dapat. Ini memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Nah, apa aja sih komponen industri keuangan yang sudah saya sebutkan tadi? Ya, ada bank asing, bank devisa, bank umum, bank daerah, bank perkreditan rakyat. Ada perusahaan pembiayaan yang kredit mobil, kredit motor, kredit alat berat, kredit perlengkapan rumah tangga, kredit multiguna. Apa tuh multiguna? Ya, kalau bahasa kerennya itu kredit tanpa agunan. Ada juga. Apa bedanya? Itu dua-duanya sama-sama multiguna. Jadi uangnya dikasih cash, dipakai apa aja terserah kamu deh. Ya, yang satu pakai jaminan, ya kalau di perusahaan pembiayaan, yang satu tidak pakai jaminan. Kalau di kredit konsumen di bank umum. Nanti kita akan bahas di pengenalan produk keuangan. Yang ketiga adalah asuransi, ada asuransi jiwa, kerugian, dan reasuransi. Ya, lalu ada fintech, financial technology. Itu pinjaman online, pinjol-pinjol, crowdfunding ya. Nah, ini ada di fintech. Lalu koperasi simpan pinjam, ini yang paling banyak. Koperasi simpan pinjam paling banyak. Lalu ada sekuritas. Ketika Anda mau berinvestasi, ya Anda mau beli saham di pasar modal, ke Bursa Efek Indonesia, Anda menggunakan sekuritas. Lalu ada dana pensiun. Ya, di luar ini yang ke-8, ya itu adalah modal ventura. Nah, yang ke-8 modal ventura sudah saya jelaskan tadi, jadi tidak akan saya bahas lagi. Kegagalan lembaga keuangan akan memiliki dampak yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Yang pertama, gangguan ekonomi. Kalau Anda pernah sering dengar ya istilah ini resikonya sistemik. Maksudnya sistemik apa? Satu kegagalan dari sebuah bank besar, di mana akibatnya terjadi rush, orang nggak percaya sama banknya, lalu mereka mau menarik uang cash dari sana, akan membuat banknya jadi bermasalah. Gara-gara itu dia akan minjam uang ke bank lainnya juga diisukan, lalu semua bank perlahan-lahan jadi terganggu. Akibatnya bank bermasalah. Disebut sistemik, gara-gara satu bank besar, seluruh perbankan bisa kena. Ketika perbankan bermasalah, waduh, ini akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Ya, kenapa? Orang uangnya nggak bisa diambil lagi, banknya tutup, uang dia mati. Wah, bayangin kalau Anda tinggal di rumah, mau belanja hari ini, mau ngambil uang ke ATM, ATM-nya mati. Mau ngambil ke bank, banknya udah tutup. Uang Anda angus dong. Nggak angus, Pak, bisa diganti. Kapan gantinya? Ya 1-2 bulan lagi, Pak, prosesnya agak lama. Lah kita hidup bagaimana 1-2 bulan ke depan? Bayangin kalau hal seperti itu terjadi. Pertumbuhan ekonomi akan terhambat, fungsi perantara keuangan berhenti, dan investasi dan konsumsi, ya orang belanja-belanja akan turun drastis. Ekonomi terpengaruh. Yang kedua, kehilangan kepercayaan. Masyarakat kalau sudah nggak percaya lagi sama sistem keuangan, apa yang terjadi? Terjadi rush, ya, bank run, ya, istilah bahasa Inggrisnya, di mana terjadi penarikan dana besar-besaran, dan ini akan memperburuk situasi. Ini juga dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi global. Kita ingat sekali krisis moneter tahun 98 itu terjadi secara global. Tahun 2008 sama, Amerika pemicunya. Tahun 2018, kejadian lagi. Kejadian di satu negara, Amerika mempengaruhi semuanya. Dengan penyebab yang berbeda-beda. Ya, Anda perhatikan. Itu bedanya 10 tahun ya. 98, 2008, 2018. Jangan-jangan ntar 2028 kejadian lagi. Ya,
ini nih. Jadi stres orang. Ya, siap-siap aja. Kalau udah begitu terjadi, apa yang dilakukan? Terjadilah intervensi pemerintah. Pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK biasanya akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti mengganti manajemen bank, melakukan merger, kasih bantuan keuangan, ya dikasih modal sedikit atau dipinjaman untuk menjaga stabilitas sistem keuangan biar tidak terjadi gejolak yang besar. Ya, nah, itu yang kita maksud dengan apa saja ya dampak dari kegagalan lembaga keuangan. Gambar ini kita ambil dari OJK. Ya, dia bicara mengenai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah dinamika geopolitik global. Ya, nah OJK selalu memberikan banyak informasi, infografis, ya analisa. Kunjungi websitenya ojk.go.id dan Anda bisa lihat banyak sekali infografis, pengumuman, sehingga Anda bisa ngerti ada apa dengan dunia keuangan secara global dan nasional. Sering-sering datang ya, seperti yang di slide ini, perkembangan indikator perekonomian baik global dan domestik ya. Anda bisa belajar banyak. Lalu bagaimana pergerakan pasar modal, perbankan. Kita harapkan setelah selesai kuliah ini, Anda udah bisa paham semua data-data yang ada di sana. Seperti IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, jumlah investor, ya. Nah, data-data ini semua yang tampil di layar adalah data yang sangat bermanfaat bagi para pelaku industri keuangan. Dan kami harap setelah kuliah ini, Anda sudah bisa membaca dan sudah bisa ngobrol dengan orang-orang terkait data di atas. Yuk, kita akan masuk ke lembaga keuangan satu persatu dalam pertemuan setelah ini. Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih.